Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian bisa melanjutkan dengan ngaji. InsyaAllah kajian pada kesempatan malam ini melanjutkan kajian sebelumnya dalam rangka menyambut Idul Adha, di mana ada salah satu kesunahan yaitu kurban. Yang kemarin itu kalau nggak salah banyak sekali pertanyaan, bahkan ada yang saya jawab cuma sebagian, belum saya jelaskan secara detail. InsyaAllah pada kesempatan malam ini akan saya perjelas, saya detailkan lagi tentang pembahasan masalah kurban. Oke, pada pembahasan yang pertama di malam ini yang akan saya bahas adalah tentang kurban wajib dan kurban sunnah. Jadi ada kalanya kurban itu menjadi wajib, ada kalanya kurban itu sunnah. Hukum asal dari kurban itu sunnah. Tetapi kurban seseorang itu bisa menjadi wajib ketika orang itu yang pertama dia bernazar. Kalau misalkan anak saya diterima di kampus ini, saya akan berkurban, maka yang awalnya kurban itu sunnah hukumnya jadi wajib. Dan nanti masalah pengelolaannya juga bisa beda antara kurban sunnah dan kurban wajib. Kalau kurban sunnah, orang yang kurban boleh makan, bahkan anak istrinya yang dinafkahi boleh makan. Ya, kurang lebihnya bisa dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk yang berkurban beserta keluarganya, sepertiga untuk kerabat, tetangga dan teman-temannya, sepertiga lagi bisa untuk fakir miskin. Itu kalau kurban sunnah. Tapi ketika seseorang bernazar seperti yang saya contohkan tadi, maka itu menjadi wajib. Dan sama sekali seseorang yang sudah bernazar terhadap kurbannya itu gak boleh makan sama sekali. Dan tidak hanya yang berkurban saja, termasuk orang yang dinafkahi juga tidak boleh makan. Anaknya gak boleh, istrinya gak boleh terhadap hewan kurbannya itu. Tapi bukan berarti gak boleh dapat bagian, boleh mendapatkan bagian tapi dari milik orang lain. Tapi khusus kurbannya sendiri tidak boleh. Nah, itu perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Nah, di sini akan diperjelas lagi 4 perbedaan kurban wajib dan kurban sunnah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tentang hak mengkonsumsi daging bagi yang melaksanakan kurban. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kurban sunnah, orang yang berkurban boleh makan termasuk anak istrinya, tapi untuk kurban wajib tidak boleh makan sama sekali. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tausih ala Ibni Qasim. Dikatakan wala ya'kulul mudahhi wala man talzamuhu nafaqatuhu syai'an minal udhiyati al-manzurati hakikatan au hukman. Orang yang berkurban dan orang yang wajib ia nafkahi tidak boleh memakan sedikit pun dari kurban yang dinazari, baik secara hakikat atau hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadar yang wajib disedekahkan. Kalau menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, standar minimal yang wajib disedekahkan dalam kurban sunnah adalah kadar daging yang mencapai standar kelayakan pada umumnya. Misalkan 1 kantong plastik daging. Kalau kurban sunnah sebenarnya seseorang itu cuma ngasih ke fakir miskin 1 kantong plastik, itu sudah sah. Sisanya dimakan sendiri. Cuma statusnya pelit, ya, apalagi bakhil, kikir. Nah, tapi sah kalau ditanya sahnya. Cuma normalnya standarnya 1/3, ya, untuk dirinya dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk teman tetangga dan lain sebagainya.
Tapi yang paling afdol adalah orang yang berkurban ngambil sedikit, sisanya disedekahkan ke orang lain. Ini yang cara paling afdol. Berbeda dengan kurban wajib. Kalau kurban wajib, wajib disedekahkan semua. Ingat, tidak sembarangan. Sedekahnya hanya kepada fakir miskin. Orang kaya nggak boleh. Makanya kalau ada orang kok bawa kambing, ini kurban nazar Pak, langsung dipisahkan tempatnya. Kenapa? Penyalurannya tidak sembarangan, tidak ke semua warga. Kenapa? Warga tidak semuanya fakir miskin, tapi itu khusus nanti kepada fakir miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, pihak yang berhak menerima kurban wajib hanya berhak diterima fakir miskin. Tapi yang perlu kita ingat, kalau fakir miskin menerima daging kurban, kulit kurban, itu statusnya adalah milik. Kalau statusnya milik, maka bebas. Mau dijual boleh, mau dikonsumsi boleh, diberikan kepada orang lain boleh. Jadi orang yang boleh menjual kulit, yang boleh menjual daging, itu hanya orang yang statusnya fakir miskin. Kenapa? Yang diterima itu jadi milik. Berbeda kalau non fakir miskin. Non fakir miskin yang menerima, statusnya bukan milik, tapi statusnya hadiah. Nah, kalau statusnya hadiah, dia tidak berhak untuk menjual, tapi hanya berhak mengkonsumsi atau dibagikan ke orang lain. Makanya kalau ada panitia kok menjual kulit, hati-hati, kurban menjadi tidak sah. Karena tidak semua panitia fakir miskin, kecuali diakali. Loh, malaikat diakali, Allah diakali. Loh, kalau sesuai syariat boleh. Milih salah satu panitia fakir, ini kulit buat kamu, berarti status milik panitia yang fakir. Panitia yang fakir karena sudah milik, bebas. Mau dimakan, kan nggak mungkin makan kulit. Mau digunakan untuk beduk, boleh. Mau dibagikan orang lain, boleh. Dijual, boleh. Dibagikan ke teman-temannya, boleh. Kenapa? Yang menjual adalah fakir. Tapi pada kenyataannya, pada praktiknya, yang menjual langsung takmir tanpa melihat status fakir dan miskin. Nah, di sini tidak sah. Ada hadis yang berbunyi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit kurban, gak hanya kulit, dagingnya, kepalanya, atau bagian dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, alias tidak sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang niatnya. Jadi kurban sunnah dan wajib diperbolehkan untuk disembelih sendiri. Afdolnya memang disembelih sendiri. Kenapa? Rasulullah menyembelih sendiri. Tapi biasanya orang-orang nitip ke panitia kurban. Harus dibedakan antara kemakmuran masjid dan kegiatan kurban. Kegiatan kurban tidak termasuk kemakmuran masjid, karena sebenarnya kurban itu adalah ibadah sendiri yang terpisah dari kegiatan masjid. Kurban itu kegiatan ibadah individu yang afdolnya sebenarnya dilakukan di rumah masing-masing. Cuma karena setiap orang tidak mampu, gak semua orang mampu nyembelih sendiri, akhirnya takmir punya inisiatif, wes kita bentuk panitia kurban. Akhirnya orang-orang nitip ke panitia kurban. Bukan berarti karena yang membentuk panitia kurban itu adalah takmir, terus seenaknya menggunakan kegiatan kurban, ngambil kasnya masjid. Dan yang terjadi campur aduk. Beli kresek pakai uang kas masjid, ingat hukumnya haram. Beli timbangan, beli alat pakai uang kas masjid, inventaris masjid, bukan, nggak boleh. Harus inventaris kurban. Makanya dalam kegiatan kurban harus ada uang operasionalnya. Untuk ini operasionalnya sekian. Ya untuk kegiatan-kegiatan itu alat-alatnya. Bahkan dalam kitab fikih itu dikatakan kalau seandainya ada orang kurban pakai air masjid, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Air masjid hanya wakaf untuk wudhu atau mandi wajib atau bersuci, bukan untuk cuci-cuci hewan kurban. Yang mana hewan kurban itu bukan termasuk kegiatan kemakmuran masjid. Loh, wis terlanjur Ustaz, tiap tahun dilakukan seperti itu. Ambil sebagian dari uang operasional, menggantikan air yang dipakai, kira-kira segini sebagai penggantinya.
dan banyak kesalahan. Loh kok susah? Loh memang susah. Makanya biar nggak susah, nggak usah jadi panitia kurban. Ya, Pak Chandra habis ini langsung mengundurkan diri. Ojo ya, pahalanya juga besar. Dan ini yang banyak terjadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan tentang kurban wajib dan kurban sunnah, ada yang mau ditanyakan, monggo. Oleh. Satu, bagaimana konversi ongkos jagal dikonversi dengan kulit? Itu satu. Terus dari mana-mana? Dikonversi maksudnya gimana? Jagalnya minta kulitnya. Oh ya, siap. Kemudian yang kedua tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa kulit hanya boleh dijual oleh fakir miskin. Kalau tidak, kurbannya tidak sah. Berarti kurbannya si fulan menjadi tidak sah itu gara-gara panitia kan juga kasihan. Iya. Itu hukumnya gimana? Oke. Tukang jagalnya, tukang sembelihnya minta kulit sebagai upah. Ya, ada hukumnya lagi. Wis, gak usah bayar. Nanti upahnya kulit sama kepala. Dalilnya kita lihat. Nah ini. Nah ini, memberi kulit atau daging sebagai upah. Coba kita baca pelan-pelan. Wa yusannu ayyadbahal udhiyata ar-rajulu binafsihi in ahsana adh-dhabha littiba'. Ammal mar'atu fasunnatu laha an tuwakkil kama fil majmu'. Disunnahkan laki-laki untuk memotong hewan kurbannya sendiri jika ia memang dapat melakukan dengan baik karena mengikuti Rasulullah. Adapun perempuan, maka sunnah baginya untuk mewakilkan sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Majmu'. Jadi afdolnya kalau laki-laki nyembelih sendiri, kalau perempuan wakilkan. Tapi kalau laki-laki nggak mampu, wakilkan saja. Persoalannya kemudian adalah jika pemotongan dan pengurusan hewan kurban itu diwakilkan kepada orang lain, apakah boleh pihak yang berkurban membayar upahnya dengan daging, ya kan? Atau dengan kulit atau kepala? Ini upahmu karena sudah motongkan. Maka jawabannya adalah tidak boleh kalau misalkan orang yang berkurban memberikan daging, memberikan kepala atau kulit sebagai upah. Hukumnya jadi tidak sah juga. Loh, terus gimana Ustadz? Jangan berikan sebagai upah, tapi sebagai bagian. Ini bagianmu. Jadi upah, kalimat upah itu, ini upahmu. Enggak. Misalkan penjagalnya, nanti upahnya kulit aja buat saya. Ya, bukan upah, tapi ini bagian saya kasih untuk kamu. Maka sah seperti itu. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan kita nitip ke panitia kurban, ternyata panitia kurban jual? Kan tidak sah, kan kasihan. Ya kasihan, makanya kalau jadi panitia kurban harus ngaji dulu. Ya jangan sembarangan mentang-mentang jadi takmir asal pengelolaan kebiasaan-kebiasaan tahun lalu yang salah dibiasakan dianggap benar. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Bisa dipahami di sini. Jangan membenarkan kebiasaan yang tahun-tahun lalu yang sudah terjadi, tapi biasakan yang benar. Kalau sudah dapat dalil, oh yang benar gini, tobati yang dulu itu, yang sudah membuat kurbannya orang nggak sah, ya. Ditobati, istighfar, ya Allah, salah kemarin ini. Berarti gimana? Nah, saya sengaja memang selalu membawa dalil dan teks kitab supaya apa? Supaya Bapak Ibu nggak bisa bantah. Lu iki loh, ulama saya ngomong. Nah, kadang-kadang ada yang jawab menurut saya. Lah kalau jawaban menurut saya jangan dipegang. Menurut saya itu siapa? Kamu siapa? Lah kalau saya bukan siapa-siapa, tapi saya kutip dari pernyataan ulama dalam kitab-kitab fikih karena semuanya sudah dibahas dalam ilmu fikih. Kok melotot semuanya ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ah ini. Banyak ini. Wes, ada lagi pertanyaan? Monggo. Terkait tadi tentang bagian dari hewan kurban untuk dijual ataupun ya ibaratnya menjadi bagian dari hewan kurban itu sendiri. Kalau semisal di beberapa daerah kan mungkin ada yang tidak bisa tidak mau menerima ibaratnya kayak isi perutnya hewan.
dan mungkin ada, nggak cuma itu, mungkin ada kotoran atau seperti apa, dan mungkin ada beberapa tempat yang bisa mengolah itu, katakanlah mungkin apakah itu kotorannya pun bisa jadi pupuk untuk tanaman karena jumlah kurbannya banyak. Apakah seperti itu juga termasuk bagian yang diharapkan untuk dijual-belikan oleh panitia seperti itu? Ini yang kalau misalnya yang tadi kan kalau misalnya jeroan, terus misal ada bisa ngolah-ngolah gitu kan, ya sudah bisa dibuang. Biasanya seperti itu. Ada juga mungkin tempat-tempat yang saya beli deh gitu kan. Itu bagaimana menyikapi sebagai panitia kurban? Ya. Saya ulangi untuk mempertegas tentang hadis menjual bagian dari kurban. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu, rawahul Baihaqi. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, tidak hanya kulit, ini cuma salah satunya, maka tidak mendapatkan pahala kurban, jadi sembelihan biasa. Takmir itu kan sebenarnya dia menjadi panitia kan artinya saya siap mengolah kurban Anda sesuai dengan syariat. Lah kok nggak diolah secara syariat, kan nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Maka dikatakan di sini wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahhi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiha aw sya'riha aw jildiha. Tidak diperbolehkan menjual, maksudnya haram atas orang yang berkurban menjual sebagian dari kurban, dagingnya, bulunya, kulitnya. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar walau kanatil udhiyatu tatawu'an. Haram juga menjadikannya sebagai upah penyembelih walaupun kurban itu kurban sunnah. Ini jawaban yang tadi, dijadikan sebagai upah. Kalau ada tukang jagal, ini nanti upahnya kulitnya buat saya, bukan upah loh ya, dipertegas, bagian saya kasih buat kamu, sah. Termasuk ya ketika nggak ada yang bisa mengolah jeroan, intinya jangan sampai dijual. Pak, buat saya tak beli, nggak usah dibeli, buat kamu aja, langsung kasihkan saja, nggak usah dijual. Loh Ustadz gimana? Dulu itu sudah kadung dijual. Pernah nggak menjual di sini? Nggak pernah. Pernah? Nggak tahu. Karena nggak pernah, ya wes nggak tak kasih solusi. Berarti lanjutkan. Karena ada yang Ustadz yang dulu itu pernah saya jual, ada solusinya. Tapi karena di sini nggak ada yang jual, ya wes gas aja lanjut ya, nggak usah dijual. Kalaupun memang mau dijual, kasih ke fakir miskin dulu. Buat kamu. Berarti statusnya jadi milik fakir miskin. Fakir miskin boleh nggak jual? Boleh. Kalau memang pengen uang, cari panitia satu fakir miskin. Ya fakir miskinnya yang paham ya. Nanti wah nggak paham, lu kan buat saya, nggak mau bagi-bagi, repot. Nggak apa-apa itu, lu ngakali Allah. Enggak. Ini menyesuaikan sama syariat. Jadi ambil satu panitia fakir miskin. Kulit buat kamu. Ketika sudah menjadi milik si fakir, berarti fakir boleh menjual, boleh diolah, jualan. Nah fakirnya kok kebetulan faham, ya wis karena sudah dikasih saya tak bagi. Pak Chandra 100.000, Ustadz kemarin yang ngisi kajian tak kasih 500.000, boleh itu ya, nggak apa-apa, nomor telepon saya nanti tak kasih. Itu salah satu solusinya. Tapi kalau misalkan nggak mau jual, kebetulan kita bukan status fakir miskin, kita statusnya orang non fakir miskin, ada yang wis tak beli Pak, nggak usah, buat kamu aja, sah. Daripada kita menjual justru jadi tidak sah. Ini pendapat yang saya sampaikan mayoritas ulama. Tapi berarti ada yang mengatakan sah? Ada. Namanya ilmu fikih itu ada. Tapi nanti ada caranya juga. Pendapatnya siapa? Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu boleh dijualkan oleh panitia meskipun bukan fakir. Tapi nanti hasil penjualannya tetap harus dikeluarkan kepada siapa? Fakir miskin. Mazhab Syafi'i ini paling ketat, yang jual hanya boleh fakir miskin, baru boleh disebar atau memang diambil oleh fakir miskinnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Dalam kurban itu apakah ada istilah amil? Amil. Amil yang dimaksud sebagai apa? Kayak zakat mana? Kan istilahnya
fakir miskin jadi saya persepsinya itu amil, makanya saya tanya apakah dalam Idul Adha itu ada disebutkan amil. Amil itu istilah salah satu dari mustahik zakat. Mustahik zakat itu kan ada berapa? 8 golongan. Salah satunya amil. Amil itu orang yang mengelola zakat, yang mengurus zakat, menyalurkan zakat. Nah, kalau dalam Idul Kurban nggak ada istilah amil. Loh, di masjid ini kok pakai amil? Ya dia buat status sendiri. Yang ada istilahnya mudhahi, orang yang berkurban. Fakir miskin ada. Kenapa? Karena memang masih masuk bagian dari penerima kurban. Karena penerima kurban itu 3. Fakir miskin masuk, orang yang berkurban juga masuk, tetangga-tetangga, kerabat, warga yang lain juga masuk. Kalau istilah amil, searching dimanapun, di kitab hadis palsu pun ya gak didapatkan kalau masalah bab kurban ya. Tapi kalau dalam masalah zakat banyak amil. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo Bu, silakan. Diberikan kan pasti dijual. Apakah berarti waktu nyaris jaga itu harus yang miskin? Ya. Oke. Kalau pengen selamat, ya. Kalau misalkan nyembelih sendiri kita kan datangkan jagal, betul? Datangkan jagal kita upah. Upahnya bukan ngambil dari bagian kurban, tapi misalkan kita kasih uang berapa? Berarti itu sebagai upah. Kalau seandainya kita kasihkan bagian daging, kepala buat kamu, boleh Banda? Boleh. Loh Ustaz, tapi ini jagal fakir. Nah kalau fakir miskin bagus, malah dia bebas, boleh dimasak, boleh dijual. Loh ini ternyata jagalnya itu kebetulan kaya. Kalau pengen aman, pakai pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab apa? Hanafi. Kita yang jual, kita salurkan kepada fakir miskin. Atau kalau mau pakai pendapat mazhab Syafi'i, kita kasih kulitnya kepada orang fakir. Ya, kalau memang kita tahu jagalnya itu adalah orang kaya. Kenapa orang kaya nggak boleh jual? Masalahnya belum paham. Tak ulangi. Sebagai apa ya? Karena memang korban keluarga, lalu berarti kan harus benar-benar nyari jagale sing ini supaya kalau pengen aman kasih ke sekaligus dia bebas, boleh menjual. Ini kalau mazhab Syafi'i lah ya. Saya ngasih yang mazhab Syafi'i karena memang agak ketat. Tapi kalau nggak mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi agak ringan. Ya, kita boleh menjual, tapi hasil penjualannya boleh diberikan tapi kepada fakir miskin. Biasanya jagal itu kaya atau tidak, Bu? tidak sampai kaya tapi tidak miskin kan? Tidak sampai Iki? Nggak kaya tapi nggak miskin. Ya? Nyaris kaya. Ya, ini berarti nyaris kaya. Ini berat. Cukup ya? Cukup. Tidak kurang tapi? Tidak kurang. Ya berarti, Pak, nanti kulitnya mau saya gunakan gitu aja. Nanti Bapak saya kasih daging buat bagiannya Bapak. Untuk kulit soalnya ada mau saya gunakan. Kita aja yang nyalurkan. Kita jual, pakai mazhab Hanafi, kita jual, uangnya bagikan fakir miskin. Kalau pengen aman. Masih bingung? Iya, ngomong ya. Pak, untuk Bapak nanti ada untuk upahnya sendiri, berarti uang. Untuk bagian saya kasih bagian misalkan kepala dan lain sebagainya ya. Untuk kulit nanti mau saya bawa sendiri karena saya ada keperluan. Mas gitu, kan memang ada keperluan. Untuk apa? Lebih amannya biar sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena kalau dikasihkan kepada seseorang yang dia itu kaya terus dijual, itu yang kalau dalam mazhab Syafi'i jadinya tidak sah. Nah kita itu pengen keluar dari khilaf yang seperti itu untuk aman ya. Kecuali kalau memang jagalnya memang dia kurang mampu Ustaz, makanya dia jadi jagal. Wis kasih bebas, itu aman sudah. Mau dia ambil boleh, mau dijual ya boleh. Itu. Tapi kalau yang kemarin-kemarin kok sudah terlanjur kok dijual, ya sudah, mudah-mudahan diampuni ya. Sah menurut mazhab Hanafi.
Tapi kalau bisa yang lebih hati-hati, kenapa kok harus cari yang ringan dulu? Yang hati-hati, ibaratnya kalau ketika kita sholat, mazhab Hanafi wajib nggak baca Fatihah? Gak wajib. 3 mazhab wajib nggak baca Fatihah? Wajib. Coba berani ndak nanti misalkan siapa imamnya langsung pakai mazhab Hanafi? Nah, untuk hati-hatinya kan tetap kita pakai yang jumhur ulama. Ya, karena kita ini manut cuma ya. Makanya ada kaidah itu yang berbunyi al-khuruj minal khilaf matlubun. Keluar dari khilaf itu sangat dianjurkan. Loh, ada yang mengatakan enggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya sudah, saya tak hati-hati, enggak tak jual lah. Tak kasih fakir miskin aja yang lebih aman. Itu. Apalagi kalau dalam mazhab Syafi'i itu paling ketat. Wong masalah wudu nanti itu tambah panjang. Nyentuh istri. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wudu batal atau tidak? Batal. Sengaja nggak sengaja batal. Selama kulit ketemu kulit, itu istri sendiri. Coba bayangkan kalau istri tetangga, itu tambah batal, kurang ajar. Cuma 3 yang tidak batal ketika disentuh dengan istri itu. 1, kuku nggak batal. 2, gigi nggak batal. 3, rambut nggak batal. Ustadz, saya kan mau berangkat kerja, pengen salaman sama istri, biar gak batal gimana? Rambutnya aja dijambak, berangkat dulu. Giginya aja diketok, gak batal. Cuma nanti ya mungkin disawat sama sepatu sama istrinya, gitu. Beda kalau kita pakai pendapat mazhab Maliki. Yang penting wudunya mazhab Maliki, ya, batal wudunya. Yang penting gak syahwat, salaman, aman. Dipakai tawaf waktu kita umroh atau haji, aman. Kalau kita wudunya mazhab Maliki. Lebih ringan lagi mazhab Hanafi. Syahwat gak batal selama dia tidak berjima. Oh, sampai kayak gitu. Baru batal kalau berjima. Ya wes, susah tak pakai Hanafi aja kok lebih gampang. Ya jangan ngambil-ngambil yang gampang dicampur-campur, itu namanya talfik. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo silakan. Misal dalam satu kantor Ustaz berkurban patungan. Semisal di dalam berkurban patungan tadi kan berarti kan karena dia bukan satu keluarga, berarti kan mereka berpisah-pisah sendiri-sendiri. Cuma semisal ada yang salah satu lah ya, itu kan kalau semisal sapi rata-rata kan 300 kg misal 1 ekor, kan asumsi kalau misalnya jadi yang bisa kita korbankan 5%, jadi 7 kira-kira kan rata-rata sekitar 32 per masing-masing. Dari situ kan berarti kan kalau hitungan tadi awal 30% untuk yang berkurban, lebihnya dari 33% tadi itu kan untuk disedekahkan untuk yang berhak. Nah, bagaimana ketika misalnya ada 1 atau 2 yang patungan tadi meminta melebihi dari itu? Atau misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ketika dihitung ternyata melebihi dari 33% dari porsinya dia. Ya. Porsi setiap orang yang berkorban berapa normalnya tadi? Saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi berapa? Sepertiga. Nah, ini mintanya lebih dari 1/3. Gini rumusnya, ya. Jadi yang paling afdol, orang yang berkorban ngambil sedikit, sisanya sedekahkan. Ini tingkatan paling afdol orang berkorban. Ada tingkatan di bawahnya lagi, normal. Ya, kalau normal ini 1/3 untuk yang berkorban, 1/3 untuk teman, kerabat, tetangga, 1/3 lagi untuk fakir miskin. Ini normal. Ada yang tipe paling bawah, pelit, medit, kikir, ya, lengkap. Itu ngasih kepada fakir miskin 1 kantong, sisanya diambil semuanya. Itu sah. Yang penting ada sesuatu yang diberikan kepada fakir miskin dan layak untuk dimakan. Kalau cuma ambil secuil, 1 suapan, itu tidak layak dimakan. 1 kantong itu layaklah kurang lebih. Itu sah. Cuma ya medit. Nah, sekarang ada orang melebihi 1/3. Berarti sah apa enggak? Dari penjelasan saya, sah. Cuma
Itu kalau misalkan kita nyembelih sendiri, kita bisa ngatur. Lah kalau kita nyembelih nitipnya ke panitia kurban, misalkan di Masjid An-Nur ada panitia kurban. Panitia kurban kira-kira sudah menentukan nggak setiap yang berkurban dapat berapa? Pasti menentukan kan? Bahkan di masjid-masjid ada yang dapat 3 kilo, ada yang dapat 5 kilo. Maka ketika kita nitip kepada panitia kurban, secara tidak langsung saya manut masalah penyembelihan, juga masalah penyaluran. Harusnya seperti itu. Tapi orang-orang itu gak paham. Saya request boleh banda? Boleh kalau memang panitia memang memfasilitasi untuk request. Kalau ditanya yang tadi sah apa enggak? Sah. Cuma paling panitianya kok ngambilnya lebih dari 1/3. Boleh-boleh saja sah ya, cuma omongan di belakang itu yang gak enak. Makanya kalau misalkan di masjid ini membuka fasilitas request, ya wes enggak masalah. Meskipun di sini sudah menyepakati 4 kilo Ustaz setiap yang berkurban, terus ada yang request tapi dilayani, ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang ada orang yang agak kenceng, nggak menerima request, kecuali nanti sesuai aturan akan dikasih 5 kilo. Kalau misalkan request, ya monggo disembelih sendiri, ya agak kenceng aja itu ya. Nanti orang untuk tahun berikutnya nggak ada yang nyembelih di situ. Ya kalau misalkan request ya cuma 1, 2, ya monggo boleh-boleh saja. Tapi kita sebagai pengkurban ya jangan merepotkan panitia. Kasihan panitia itu, nggak sah tanggung jawab kan gitu kan ya, tanggung jawabnya loh kalau nggak sah berat itu. Berapa kambing, berapa kurban itu yang harus ditanggung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo silahkan. Lanjutkan yang tadi Ustaz. Jadi insyaallah pengkurban itu mungkin kurang dari 1/3. Kurang 1/3. Tapi memang beliaunya request lebih banyak. Tapi dia punya dasar. Saya akan membantu mendistribusikan ke siapa-siapa dan jika kita tidak tahu, tapi yang mereka menganggap yang akan dibagi itu memang layak. Sehingga kalau dihitung jumlahnya ya memang lebih, tapi dia sudah mengambil hak dari panitia itu ya, membantu mendistribusikan, tapi dia minta lagi untuk membantu mendistribusikan. Dari panitia keberatan atau tidak? selama yang kemarin-kemarin Tidak keberatan, aman ya. Yang penting itu dari panitia, karena ada kesepakatan dari panitia biasanya. Oh, gak apa-apa kalau bantu, karena memang butuh bantuan. Tapi kadang-kadang ono sing panitia nyembelih kambing minta 50 bungkus. Ono sing ngomongi belakang. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi tergantung panitianya. Oh, oke, ada yang bantu. Oke, berarti aman ya. Yang penting itu omongan dari belakang itu loh, gak ada. Tapi kan ada kadang-kadang kambing yang disembelih minta 50 bungkus, diambil semuanya, ya sembelih sendiri. Oh, no, soalnya yang nanya ke saya kayak gitu. Ustadz, ini ada yang kambing dikorbankan, dititip ke kami, minta 50 bungkus, melebihi jatah. Lah terus panitia gimana? Ya banyak yang protes. Oh, sembelih sendiri. Ya wes kan ribut kan? Ya wis sampaikan, Pak, di sini panitia kurban sudah punya aturan segini. Kalau Bapak setuju, monggo titipkan ke kami. Kalau nggak setuju, monggo titipkan ke panitia yang mungkin membolehkan. Gitu, disesuaikan dengan panitia. Ibarat gini, kurban dengan kambing betina boleh atau tidak? Kurban dengan kambing betina boleh atau tidak? Halo? Pernah nggak ada yang bawa kambing betina ke sini? Belum pernah. Kalau suatu saat ya, kalau nggak saya bahas kayak gini, kok tiba-tiba ada yang bawa kambing betina, boleh nggak kira-kira? Kalau secara syariat sah. Kurban dengan kambing jantan ataupun kambing betina sama-sama sah. Tapi negara ngasih aturan, dilarang nyembelih binatang betina yang masih produktif. Karena sudah ada aturan dari pemerintah, boleh tidak dilakukan? Ya nggak boleh. Sah menurut syariat, tapi karena ada aturan dari pemerintah untuk tidak menyembelih yang masih produktif, maka jadi nggak boleh karena terkendala dengan aturan pemerintah. Jadinya gimana? Cari betina yang tidak produktif, baru sah secara syariat, aman dari segi negara. Itu caranya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Belum? Kita lanjut. Tentang waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban yaitu setelah terbitnya matahari di hari raya Idul Adha, dan setelah selesai 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha plus 2 khutbahnya, itu sudah mulai. Artinya apa? Orang yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha sah atau tidak? Tidak sah, cuma jadi sembelihan biasa. Atau ada orang yang menyembelih di malam takbiran, boleh atau tidak? Gak boleh, itu jadi sembelihan biasa. Jadi mulainya setelah sholat Id plus khutbah selesai, ya di waktu duha itulah boleh menyembelih itu. Dan waktunya adalah mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Makanya dikatakan man dzabaha ba'da sholati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, sembelihannya telah sempurna dan dia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Man doha qabla sholah falyu'id. Siapa yang berkurban sebelum sholat malam takbiran atau habis subuh, maka ulangi. Kenapa? Karena tidak masuk status kurban, tapi jadi sembelihan biasa. Nah sekarang muncul pertanyaan, Ustadz gimana kalau misalkan saya nyembelihnya malam hari, malam 11 Zulhijjah, malam 12 Zulhijjah, boleh enggak? Biasanya kita nyembelihnya siang atau malam? Siang. Nah sekarang saya tanya, kalau nyembelihnya malam, bukan malam takbiran, tapi malam 11, malam 12, boleh atau tidak? Hah? Boleh? Iki tebak-tebakan atau gimana? Jangan tebak-tebakan, kira-kira boleh apa enggak? Nah ini ternyata dibahas juga oleh para ulama. Jadi kadang-kadang yang tidak kita lakukan, para ulama itu sudah mikirkan kalau seandainya kayak gini, boleh banda. Nah, ini ternyata hukum menyembelih kurban malam hari. Wattafaqu ala annahu yajuzu dzabhuha fi hadzal zaman lailan wa naharan. Para ulama sepakat bahwa boleh menyembelih di zaman ini malam hari ataupun siang hari. Lakin yukrahu indana adzabhu lailan fi ghairil udhiyati. Tetapi hukumnya makruh kalau misalkan yang kita sembelih adalah sembelihan biasa, bukan kurban, makruh. Wa fil udhiyati asyaddu karaha. Kalau yang disembelih adalah hewan kurban, sangat makruh. Sah, tapi hukumnya sangat makruh. Makanya afdolnya adalah dilakukan di siang hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silakan. Saya masih tergelitik yang panitia tadi. Ketika korbannya si fulan menjadi jaksa, itu apakah menjadi tanggung jawab berjamaah? Padahal kita nggak memutuskan. Misalnya yang saya ketuanya yang memutuskan, ada oknum-oknum dari panitia itu yang kita nggak tahu gitu. Apakah menjadi tanggung jawab bersama nanti di hadapan Allah? Ya. Apakah nanti akan menjadi tanggung jawab kami bersama Ustadz panitia kurban? Kadang-kadang ada oknum yang tiba-tiba menjual kulit misalkan. Makanya sebelum kita jadi panitia kurban, kalau kita menyatakan siap jadi panitia kurban, kira-kira itu maksudnya apa? Siap mengolah kurban itu sesuai syariat. Lah kok sekarang mau lepas tangan? Loh kalau ada oknum, jangan ada oknum, tapi kumpulkan yang kompak. Pak, tugasnya jaga kepala. Gitu. Pak, tugasnya jaga bagian kaki. Pak, tugasnya bagian jaga kulit. Wis jaga naik kulit itu. Ojo sampai hilang. Pak, tugasnya mencacah, memotong. Ojo pindah sana, pindah sana. Memang ada tugas satu orang yang muter. Ya apa? Aman, aman. Loh harusnya kayak gitu. Aman, aman. Kepala 8 lengkap. Kaki hilang 1. Loh cari ya.
Loh, harusnya kan kayak gitu, karena sudah merasa, bukan merasa, sudah mengatakan siap jadi panitia kurban, itu secara tidak langsung akan dikelola secara syariah. Loh, kok ada oknum? Oh, berarti kan koordinasinya kurang. Kalau koordinasinya kurang kan pasti ada penanggung jawab utama di situ. Ketua panitia kurban. Sing milih panitia kurban sapa? Ketua takmir. Oh, wis kena kabeh. Makanya Pak Chandra sing kena ya. Makanya koordinasi yang benar, Pak. Kalau memang ada yang minta ini sampaikan kami. Satu aja dipilih untuk komunikasi, juru bicaranya ini. Nanti bagian yang memutuskan ini. Wis sami'na wa ata'na. Nah, gitu. Kumpulkan itu panitia kurban. Jangan sampai salah paham, termasuk zakat fitrah itu sama. Kumpulkan zakat fitrah, kumpulkan panitia kurban, ayo duduk, ayo fikih kurban ini kayak gini. Cet. Oh, siap, sama akhirnya. Lah masalahnya nggak pernah hadir ngaji, jadi panitia kurban, tiba-tiba kulit hilang, wis tak jual. Ya apa kira-kira? Saya padahal wis ngelarang, kena dosanya gara-gara orang ini oknum, kan gitu kan akhirnya. Nah itu karena kurang koordinasi. Ya berat loh ya. Apalagi ngajinya ke saya, tambah berat maneh ya, karena saya ngasih fikihnya madhab syafi'i. Madhab syafi'i ini paling berat, tapi kan saya kasih pandangan ya, sedikit-sedikit pandangan yang dari luar ya, madhab untuk kurban ini. Termasuk kemarin sempat nanya, Ustadz, kalau seandainya ada yang kurban atas nama orang meninggal, boleh apa enggak? Kan saya sampaikan, kalau dalam madhab syafi'i tidak boleh kalau dia tidak berwasiat. Bunyi soalnya enggak berwasiat. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i juga, Imam Rafi'i membolehkan meskipun tidak berwasiat. Ulama itu beda dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak sah atas nama almarhum. Oh, Ustaz, ada yang nama almarhum, terima, jangan ditolak. Ya, kenapa? 3 mazhab yang lain mengatakan sah. Hambali, Hanafi, Maliki. Jangan malah ribut, gak sah kata ustaz saya. Loh, ustaz saya bilang sah, tak sampaikan dua-duanya. Yang mengatakan tidak sah siapa? Mazhab Syafi'i jika tidak berwasiat. Kalau berwasiat sah. 3 mazhab yang lain, jumhur ulama mengatakan sah. Makanya kita ini jangan kaku, ada yang ngasih atas nama almarhum fulan, terima, berarti sah menurut mazhab yang mengatakan sah gitu. Makanya kalau nggak ngerti takmirnya atau panitianya, kok usah kok, kok usah gontok-gontokan. Nah seandainya panitianya hadir semuanya, itu walah ternyata boleh. Walah yang mengatakan tidak sah ternyata mazhab Syafi'i, aman. Gak mudah nyalahkan. Ustadz ini atas nama keluarga, 1 kambing atas nama keluarga. Kemarin kan sempat saya singgung, boleh apa enggak? Boleh, menurut siapa? Lupa. Menurut lupa. Ya apa jawabnya? Loh, gak boleh menurut apa? Lupa, kan repot. Gak boleh menurut siapa? Bingung kan? Wes tak ulangi. Kalau yang rumusnya 1 kambing 1 orang, pendapatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Gak boleh 1 kambing atas nama keluarga, gak boleh. Itu mazhab Syafi'i. Boleh atas nama 1 orang, kemudian saat penyembelihan saya hadiahkan pahalanya untuk istri dan anak saya. Sah. Itu cara dalam mazhab Syafi'i. Lah kok tiba-tiba bawa atas nama keluarga fulan, terima. Mungkin dia pakai pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan boleh 1 kambing atas nama keluarga dengan syarat tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan dalam 1 nafkah. Berarti kalau bapak, anak, istri boleh. Jadi gak usah terlalu kaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi? Habis. Monggo. Kayak tadi yang memotong pada saat malam hari, ukuran malam harinya itu apakah katakanlah maghrib ataukah cahaya matahari atau seperti apa? Ukurannya malam itu maghrib ya. Maghrib ya agak gelap lah. Kenapa? Ya khawatir ada bagian-bagian tiba-tiba ngilang, susah ngawasi. Itu sebenarnya alasannya. Lebih jelas kan kalau siang, tampak. Juga khawatirnya saat penyembelihan, ya salah potong misalkan, yang dipotong malah jagalnya. Wah, repot. Tempat yang jam 5. Oh enggak. Maghrib ya, batasnya itu maghrib. Yang penting kalau masih tampak jam 5 masih aman, itu masih masuk siang. Malam itu mulai maghrib sampai subuh itu kalau malamnya itu.
yang dimaksud gelap di sini. Ada lagi pertanyaan, tapi tetap sah, cuma makruh saja. Beda antara makruh dan batal itu beda. Sudah isya ya. Yes, insya Allah masih ada satu pertemuan lagi atau wes habis? Masih kayaknya Pak Chandra masih ada. Insya Allah 3 sesi. Nanti soalnya masih ada pembahasan, Ustadz saya belum akikoh, apakah boleh kurban? Ustadz kalau sekaligus saya akikoh plus kurban 1 kambing, boleh apa enggak? Itu masih ada lagi. Terus misalkan 1 sapi beda niat, ini pembahasannya beda. Kurban nazar, akikoh. Ayo takmir panitia ini kan harus ngerti loh, ya apa ini boleh enggak ini, nah kan penting ini. Terus ada lagi memberikan dalam keadaan masak atau bentuk kornet, boleh apa enggak itu? Nah itu pembahasannya banyak. Terus di hewan disembelih sampai kepalanya putus, terus pudul kepala, boleh apa enggak itu? Hah? Pernah enggak? Enggak kan ya? Nah, jadi pembahasannya masih banyak. Terus bagi yang berkorban potong kuku, ada larangan kan? Itu larangan haram atau larangan makruh? Karena ketika ada larangan tidak boleh, itu haram atau makruh. Atau perintah misalkan kerjakan, itu perintah sunnah atau wajib. Nah itu akan dijelaskan untuk berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.